Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen bahasa Indonesia saya, Ibu Profesor Dr. Hasnah Faiza, ARMO. Berkat bimbingan beliau, saya dapat berbagi informasi menarik tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dengan kalian semua. Perkenalkan, nama saya Adita Zana Putri dengan NIM 2300001 sebagai penyaji pertama. Baiklah, perkenalkan nama saya Aulia Desmita dengan NIM 2300003, penyaji kedua. Perkenalkan nama saya Bella Ananda dengan NIM 2300004. Perkenalkan, nama saya Karisa Matin dengan NIM 23005. Bayangkan, bahasa sebagai jembatan, bukan hanya menghubungkan kita, tetapi juga menghubungkan budaya dan pemikiran. Mari kita eksplor lebih jauh peran penting bahasa kita tercinta ini. Baik, langsung saja kepada materi pertama kita yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bangsa Indonesia bersama perwakilan pemuda-pemudi melalui Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928 merumuskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dari sekian banyak bahasa di Indonesia. Tujuan dari penemuan bahasa negara tersebut ialah untuk memudahkan setiap suku dalam berkomunikasi lisan maupun tulis. Seiring dengan perkembangan bahasa yang ada di Indonesia, dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, serta bahasa asing. Selanjutnya, bagaimana sih peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara? Apa sih yang membedakan bahasa Indonesia ini dengan bahasa daerah? Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum ketatanegaraan. Contohnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang digunakan untuk alat menyelenggarakan kegiatan kenegaraan, dan juga bahasa daerahnya digunakan untuk mata pelajaran muatan lokal. Bahasa daerah umumnya menjadi bahasa ibu atau bahasa pertama warga Indonesia. Namun, disebabkan pertukaran zaman dan berjalannya waktu, beberapa bahasa daerah tergerus oleh perkembangan zaman. Akibatnya, banyak ditemukan orang-orang yang tidak memahami bahasa daerahnya masing-masing. Dalam kurun waktu tertentu, jika seseorang menurunkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, dapat dipastikan suatu bahasa daerah akan sedikit penggunaannya, dan bisa jadi lama-kelamaan akan hilang di telan zaman. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bahasa asing. Bahasa ketiga setelah bahasa Indonesia dan bahasa daerah adalah bahasa asing. Bahasa asing ini banyak diserap ke dalam bahasa Indonesia untuk menyempurnakan bahasa Indonesia itu sendiri. Banyak bahasa Indonesia yang diambil dari beberapa bahasa asing, diantaranya ialah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Namun, di antara bahasa asing di atas, penggunaan bahasa Inggris lah yang sangat marak digunakan di Indonesia. Bahkan dalam aktivitas sosial, politik, dan teknologi di lingkungan masyarakat Indonesia, banyak menggunakan bahasa Inggris. Hal ini didukung oleh pernyataan bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Maraknya penggunaan bahasa asing di Indonesia ini mengancam tergerusnya bahasa daerah dari bumi pertiwi. Era globalisasi memicu masyarakat lebih memilih menggunakan bahasa asing dibanding bahasa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sangat berperan penting bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga dapat menanamkan rasa nasionalisme yang tinggi, yaitu dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi selanjutnya adalah pengertian bahasa Indonesia baku. Dalam bahasa Indonesia umumnya terbagi menjadi 2, yaitu baku dan tidak baku. Bahasa Indonesia yang tidak baku adalah bahasa yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari, dalam percakapan seseorang dengan temannya, ibu dengan penjual sayuran, anak kecil dengan tukang bakso, dan lain sebagainya. Disebut baku bukan berarti tidak digunakan dalam interaksi sosial sehari-hari. Baku yang dimaksud ialah bahasa yang bisa diterima oleh semua penutur di setiap dialek bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia baku ialah ragam bahasa yang mengikuti kaidah bahasa Indonesia, baik menyangkut ejaan, lafal, bentuk kata, struktur kalimat, maupun penggunaan bahasa. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ciri umumnya sendiri adalah bentuk tetap dan tidak mudah berubah, tidak terpengaruh oleh bahasa asing dan bahasa daerah. Penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan berlebihan. Ciri khususnya sendiri adalah menggunakan lafal yang bebas, menggunakan ejaan menurut EYD, menggunakan istilah menurut pedoman umum pembentukan istilah bahasa Indonesia, menggunakan kosakata menurut KBBI, menggunakan tata bahasa menurut buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan dan fungsi bahasa Indonesia baku, yang dimana tujuan pembakuan bahasa Indonesia ini ialah agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam berkomunikasinya. Dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan kosakata, tata bahasa, dan peristilahan. Fungsi bahasa Indonesia baku dibagi menjadi 4. Yang pertama sebagai pemersatu, yang kedua sebagai pemberi kekuasaan, yang ketiga sebagai pembawa kewibawaan, dan yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Untuk lebih memahami materi bahasa baku ini, kami memberikan beberapa contoh yang bisa dilihat dari slide PPT. Untuk contoh kata baku seperti bus, dan bahasa tidak bakunya ialah bis. Dan untuk contoh kalimat baku dan tidak bakunya seperti yang pertama ini ada ibu membeli obat di apotek dekat rumah. Yang tidak bakunya ibu membeli obat di apotik dekat rumah. Berbeda bahasa baku dan bahasa tidak baku, yang dimana bahasa baku apoteknya menggunakan huruf E, sedangkan yang tidak baku menggunakan huruf I. Nah, dari beberapa contoh yang telah dijelaskan tadi, untuk melihat apakah kata baku yang telah kita gunakan sehari-hari sudah baik atau belum, dan sesuai aturankah kita menggunakan bahasa baku tersebut. Nah, kita bisa melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sebagai penutup, saya ingin kembali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasnah Faizah ARMHum atas segala bimbingan dan ilmu yang telah diberikan. Seperti halnya bahasa Indonesia yang menghubungkan kita, semoga video ini juga bisa memperluas pemahaman kita tentang perannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.